Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam yang mulia ini Allah Jalla wa'ala kembali pertemukan kita di majlis yang sangat-sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilm. Dan malam hari ini kita masih pada kitab Mukhtasar fil Aqidah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu Jalla wa'ala. Berkata mu'allif rahimahullahu Jalla wa'ala, ماذا نفعل إذا اختلفنا في أمور ديننا. Apa yang akan kita lakukan apabila kita berselisih tentang masalah agama? Apa yang harus kita lakukan ketika berselisih tentang masalah agama? Al-jawab, na'udu ilal kitabi wa sunnatis sahihah. Al-jawab, kita wajib kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Jadi sikap kita, ikhwan wa akhwati fillah, ketika berselisih tentang suatu urusan agama, maka wajib bagi kita untuk merujuk, untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Ini sikap yang benar. Sikap yang benar. Jadi bukan malah kembali kepada ucapan Pak Yai. Kalau kita berselisih, ya kita wajib tanya Pak Yai. Patokan kita Pak Yai, oh itu keliru jemaah, bukan. Tapi sikap yang tepat, dan inilah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi kita untuk merujuk, untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Maka jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kembali kepada Allah berarti kembali kepada Quran. Kembali kepada Rasul berarti kembali kepada hadis-hadis Nabi yang sahih. In kuntum tu'minuna billah, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama, lebih baik dan lebih baik akibatnya.
lebih baik akibatnya. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah beliau bersabda, taraktu fikum amrayni. Saya telah meninggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Sekali-kali kalian tidak akan tersesat lama-lamanya ketika kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kitabullahi wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Al-Quran, kitab Allah, dan sunnah Rasulullah, hadis-hadis Nabi yang sahih. Ini sikap kita yang tepat. Sikap kita yang tepat. Ikhwan wa akhwati fillah. Perselisihan di dalam masalah agama ada dua macam. Ada perselisihan tadaddu, yang kedua ada perselisihan tanawwu. Tadaddu dan tanawwu. Jadi perselisihan tadaddu itu jamaah sekalian, perselisihan yang dimana salah satu berpegang dengan dalil, satunya tidak. Kalau satunya berdalil dengan dalil yang sahih, satunya dengan dalil yang lemah, namanya tadaddu. Yang kedua perselisihan tanawwu, perselisihan yang masing-masing dari dua pendapat tersebut mereka berhujjah dengan dalil dan masing-masing sahih. Maka dalam perselisihan yang seperti ini, kedua pendapat ini sama-sama dibenarkan. Sama-sama dibenarkan. Dan kita boleh mengamalkan dalam satu keadaan ikut pendapat yang pertama, yang kedua mungkin ikut pendapat yang kedua. Boleh. Seperti contoh khilaf tentang masalah apa? Khilaf tentang masalah baca doa istiftah. Ada yang berpendapat doa istiftah itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini satu riwayat. Sebagian yang lain berpendapat doa istiftah itu ya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adtal bainal masyriqi wal maghribi ila akhirih. Ini berpendapat subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dan setelah diteliti jamaah sekalian, masing-masing berdalil dan dalilnya sahih. Sehingga khilaf seperti ini semuanya dibenarkan. Dan yang sunnah sikap kita terkadang mengamalkan doa iftitah yang berdasarkan satu riwayat, dalam satu kondisi ikut riwayat yang lain, dalam kondisi yang lain pakai riwayat yang lain. Ini yang sesuai dengan sunnah. Kenapa? Karena Nabi juga mengamalkan. Maka ini namanya tanawwu, hanya menyebutkan contoh-contoh saja. Tapi masalahnya kalau khilafnya tadaddu misalkan, maka sikap kita wajib untuk mengikuti pendapat yang paling mendekati dalil. Pendapat yang benar yang berdasarkan dalil. Harus. Dan tidak boleh kita tinggalkan dalil demi mengikuti pendapat seseorang. Itu nggak boleh. Dan jamaah sekalian,
di dalam masalah akidah, apakah ada khilaf? Ada khilaf tidak jemaah? Ada khilaf tidak? Nggak ada. Mutlak. Pernah dengar tidak pendapat yang mengatakan apakah Nabi ketika Mi'raj itu langsung apa? Dalam artian bisa melihat Allah Jalla wa'ala atau tidak? Itu sedang pendapat jemaah. Itu akidah atau apa? Akidah sahih. Tapi sedang pendapat saya. Apakah dalam artian melihat secara langsung atau tidak? Itu sedang pendapat. Masalah apa lagi yang sedang pendapat jemaah? Tentang masalah apa? Ada masalah akidah sedang pendapat seperti itu. Tapi kini masalah yang dalam masalah usul tidak ada. Dalam masalah usul tidak ada sedang pendapat tentang masalah akidah, nggak ada. Usulnya nggak ada. Adapun masalah furu mungkin terjadi, tapi itu sedikit. Tapi itu sangat-sangat sedikit. Dan tidak bisa jadikan alasan. Oh, berarti boleh berselisih tentang masalah akidah. Dalam masalah usul nggak ada, pokok akidah itu nggak ada. Tapi dalam furu, ya, itu ada sedikit, sangat sedikit, sangat sedikit. Saya pernah menulis ya, khilaf tentang masalah akidah. Apakah ada khilaf atau perbedaan pendapat dalam masalah akidah? Dalam masalah akidah tidak ada khilaf, karena dalam masalah akidah berhubungan dengan sesuatu yang gaib. Sehingga hal ini tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil baik dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang sahih. Karena tapi dalam masalah akidah ada yang usul dan furu'. Usul itu pokok, furu' itu cabang. Dalam masalah usul tidak ada khilaf kecuali dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Adapun dalam masalah cabang mungkin terjadi khilaf, namun hanya sedikit saja. Saya sebutkan fatwa dari Soalul Jawab dikatakan Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin mengatakan la yumkin an naqul anna jami'a masail akidah yajibu fiha yakin li'anna min masail akidati makhtalafa fihi ulama wa ma kana mukhtalifan fihi baina ahli ilmi falaysa yakiniyan li'anna al-yakin la yumkin nafyuhu abada. Tidak mungkin kita katakan bahwa seluruh masalah-masalah akidah wajib semuanya dibangun di atas sesuatu yang yakin. Karena dalam masalah-masalah akidah ada yang dipersisihkan oleh para ulama. Dan sesuatu yang dipersisihkan oleh para ulama, maka hal itu bukan dalam perkara yang dibangun di atas perkara yang yakin. Karena sesuatu yang yakin tidak akan dinafikan selama-lamanya. Seperti para ulama berbeda pendapat tentang masalah azab kubur. Apakah terjadi di badan atau di ruh. Ya. Dan ini juga sedang pendapat. Ya. Apakah azab kubur itu hanya ruh saja atau ruh dan jasad? Tapi ini furu' jemaah. Furu'. Bukan pokok. Sehingga dalam masalah pokok ataupun usul tidak ada silang pendapat. Tidak ada. Kecuali dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Nah, ini banyak ya. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada silang pendapat atau tidak ada perbedaan tentang masalah usul akidah, tidak ada. Ya. Jadi, sudah saya tulis ini di Facebook. Ya jemaah sekalian,
ketika terjadi silang pendapat tentang masalah sesuatu, misal, kalau misalkan pendapat yang pertama berdalil dengan dalil yang sahih, satunya tidak, kewajiban kita mengikuti dalil yang sahih, harus. Karena jamaah ini kalau itu dalil pasti benar. Kalau itu dalil baik dari Quran ataupun Sunnah yang sahih pasti benar. Karena Rasul maksum. Tapi kalau misalkan jamaah silang pendapat tersebut, misal masing-masing tidak berdalil dengan Quran ataupun Sunnah, tapi hanya ijma, hanya ijtihad, maka kalau dalam perkara tersebut ada seorang sahabat sudah berpendapat, misalkan qala Abdullah ibnu Abbas, maka tidak boleh bagi kita untuk apa? Mencari pendapat yang lain, nggak boleh. Kalau sudah sahabat sudah cukup. Ya. Kalau sahabat silang pendapat gimana jemaah? Mas'ud mengatakan ini, ya. Contoh seperti tentang masalah apa? Wanita hamil itu fidyah atau qadha. Ini silang pendapat jemaah. Ibnu Abbas beda dengan sahabat yang lainnya. Ikut yang mana jemaah? Kalau sahabat berbeda, jawabannya ikut pendapat sahabat yang dekat dengan dalil. Ikut dengan dalil. Ya. Tapi kalau dalam artian jamaah cuma hanya satu pendapat, maka kita ikut pendapat sahabat. Kalau sudah ada silang pendapat di kalangan mereka, maka ikut ya, pendapat sahabat yang ada, tapi ikuti yang paling dekat dengan dalil. Enggak boleh kita kemudian membuat pendapat yang ketiga. Oh enggak, anak punya pendapat baru, itu enggak boleh jemaah. Enggak boleh. Baru kalau sahabat tidak ada, maka setelahnya tabi'in. Tabi'ut tabi'in seperti itu jemaah. Yang punya masalah ini, ikhwanu wa akhwati fillah. Kaifa nuhibbullaha wa rasulahu? Bagaimana cara kita untuk mencintai Allah dan mencintai Rasulnya? Al-jawab, nuhibbullaha wa rasulahu bit-ta'ati wattiba'il awamiri. Cara kita mencintai Allah dan Rasulnya adalah dengan mentaatinya dan mengikuti perintahnya. Itu caranya. Jadi tidak hanya klaim saya cinta Allah, saya cinta Rasul, tidak cukup, tapi harus dibuktikan. Apa buktinya? Buktinya dengan taat, ya. Dengan apa? Mengerjakan perintahnya atau mengikuti perintahnya. Itu caranya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul, katakan wahai Nabi, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti diriku, ikuti aku, maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sini ya masalah disebutkan, barang siapa yang mengklaim dirinya cinta kepada Allah, syaratnya ikuti Nabi. Syaratnya ikuti Nabi. Maka siapa yang mengatakan saya cinta Allah tapi kerjanya suka membuat bid'ah, berarti cintanya kepada Allah ini omong kosong. Omong kosong. Masa dia katakan cinta kepada Allah tetapi menyisihi perintah orang yang paling Allah cintai? Gak mungkin jemaah. Allah sendiri memintakan apa? Untuk ikuti Nabi. Kemudian malah menyisihi. Oh berarti ya, klaim dia cinta kepada Allah itu omong kosong. Hanya apa? Klaim saja.
tapi nggak ada bukti, percuma. Oke. Bahkan tidak jarang ya, mereka sampai mengungkapkan, oh kami cinta Rasul, tapi amal perbuatannya gimana zaman? Suka buat bid'ah, Sholawat, oh luar biasa, tetapi sholawatnya apa? Sholawatnya sholat bid'ah zaman. Ini jadi masalah. Kalau kita ingatkan, oh kalian itu orang-orang anti sholawat, kita itu paling suka dengan sholawat yang sunnah. Kita baca ketika sholat, Masya Allah. Dan tidak hanya di waktu-waktu khusus. Mereka yang mengklaim paling banyak sholawatnya, bahkan punya grup-grup grup sholawat. Tapi masalahnya sholawat yang mereka lantunkan bukan sholawat yang sunnah, sholawat yang hakikatnya dilarang oleh Nabi. Itu kan jadi masalah. Ya. Maka disinilah pentingnya ilmu jamaah. Agar apa? Agar jangan sampai kita sudah capek-capek beramal, tetapi yang kita dapatkan bukan pahala, tetapi justru sebaliknya, dosa, kemaksiatan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, salah seorang di antara kalian tidaklah akan beriman, tidaklah dianggap beriman, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah salah seorang di antara kalian dianggap beriman sampai aku lebih ia cintai dari orang tuanya, dari anaknya, dan dari seluruh manusia. Itu wajib. Bahkan ketika Nabi menyebutkan tentang tingkat tanda, yang ketika 3 perkara ini ada pada diri seseorang, dia baru bisa merasakan apa? Manisnya iman. Jadi orang bisa merasakan iman itu manis, bahkan lebih permen ya, lebih madu, ketika 3 hal ini ada pada dirinya. Sehingga pas sholat tahajud pun ini dirasakan indah, enak, lezat. Ketika qiraatul Quran nikmat sekali. Syaratnya 3 jam. Pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi min siwahuma. Yang pertama jamaah, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada segala-galanya, daripada selain keduanya. Jadi pertama, Allah dan Rasulnya syaratnya harus lebih dicintai oleh dirinya dari segala-galanya. Yang kedua apa jemaah sekalian? Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah dia cinta seseorang kecuali karena Allah. Oh, ini luar biasa. Jadi cintanya memang karena motivasinya agama. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, yang tidak suka ya untuk kembali kepada kekufuran. Sebagaimana Allah sudah selamatkan dia dari kekufuran. Sebagaimana ketika sebagaimana dia nggak suka ketika apa? Dirinya akan dilemparkan di apa? Di bara api. Maka aja masalah kalau 3 perkara ini ada pada diri kita, baru antum bisa merasakan iman itu lezat, manis.
Maka kalau misalkan masih kadang-kadang mendahulukan ucapan seorang, lebih mendahulukan keluarganya ya daripada Allah dan Rasulnya, ini belum bisa jemaah. Bahkan Umar, jemaah sekalian, satu ketika pernah mengatakan, ya Rasulullah, anta ahabba ilayya min kulli syai illa min nafsi. Engkau ya Rasulullah lebih aku cintai dari segala-galanya kecuali diriku. Apa kata Nabi jemaah? La ya Umar, tidak wahai Umar. Hatta akuna ahabbu ilaik illa min ahabbu ilaika hatta min nafsi. Tidak wahai Umar, kecuali sampai aku lebih engkau cintai dari segala-galanya termasuk dari dirimu. Maka tatkala itu pun Umar mengatakan, al-an ya Rasulullah anta habbu ilayya ya wa min nafsi hatta min nafsi. Sekarang engkau ya Rasulullah lebih aku cintai dari segala-galanya termasuk dari diriku. Kata Nabi, al-an ya Umar. Iya sekarang. Jadi memang jemaah sekalian wajib bagi kita sekalian untuk mendahulukan apa? Allah dan Rasulnya. Tetapi ingat jemaah, cinta kepada Allah pembuktiannya dengan apa? Mengikuti Rasulullah. Amalkan sunnahnya. Jauhi apa? Larangan-larangannya. Itu konsekuensinya. Jangan justru dia mengklaim cinta Allah, cinta Rasul, tapi kerjaannya suka melakukan kebid'ahan. Nah, ini enggak benar jemaah. Tidak benar. Kemudian masalahnya hal natruk al-amala wa nattakidu al-qadari. Apakah dibolehkan bagi kita untuk meninggalkan amal kemudian bersandar kepada takdir? Bolehkah bagi kita meninggalkan amal kemudian bersandar kepada takdir? Al-jawab, la natrukul amala. Tidak boleh bagi kita untuk meninggalkan amal. Enggak boleh. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Jalla wa Ala, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun seseorang yang suka memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan husna, dia mengatakan husna itu surga, maka Allah Jalla wa Ala akan memudahkan dirinya din yusra, ke jalan kemudahan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramalah kalian karena setiap kalian akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Untuk apa dia diciptakan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minit dhaif. Maka seorang mukmin yang kuat, baik kuat fisiknya, kuat imannya, kuat iman dan fisiknya, itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan masing-masing ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangatlah untuk mencari apa yang bermanfaat untuk dirimu dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jas, dan jangan malas, jangan lemah. Fa in asabaka syai'un, maka jika engkau tertimpa sesuatu, maka janganlah kau mengatakan lau anni fa'altu kadza, lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Seandainya saya berbuat seperti ini, maka akan seperti itu. Jangan. Walakin, tetapi, kul, katakanlah, qaddarallahu wa masya'a fa'ala. Allah telah mentakdirkan sesuatu, ya, maka pasti akan terjadi. Fa inna naw, ya,
taftahu amal syaitan. Karena ucapan lau akan membuka amalan syaitan. Sehingga jemaah sekalian, tidak boleh bagi kita untuk meninggalkan amal, kemudian bersandar kepada takdir, nggak boleh. Ustaz, tapi kan sesuatu itu sudah Allah takdirkan. Saya tidak jemaah. Sahih. Surga, neraka sudah Allah takdirkan. Kaya, miskin sudah Allah takdirkan. Kenyang, lapar, semua sudah Allah takdirkan. Semua jemaah. Tapi ingat, kita nggak boleh bersandar kepada takdir, nggak boleh. Nggak boleh. Ada orang misalkan jemaah sekalian, dia katakan, kalau takdir saya kaya, ya kaya, kemudian nggak mau kerja. Benar jemaah? Nggak benar. Ada orang mengatakan, kalau takdir saya kenyang, ya kenyang, kemudian nggak makan. Benar? Siapa yang mau jemaah? Kenyangkan takdir, sudahlah hari ini nggak makan. Ya tetap jemaah sekalian, antum lapar nanti. Doa itu jemaah bisa merubah takdir tidak? Doa itu bisa merubah takdir tidak jemaah? Bisa? Takdir yang di mana? Di Lauhul Mahfuz nggak bisa berubah, sahih? Saya tidak? Iya, sahih. Maka hadis yang mengatakan la yaruddul qada ila du'a, maksudnya apa? Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. La yaruddul qada illa du'a, maksudnya apa? Takdir yang ada di catatan malah malaikat. Itu maksudnya. Adapun di Lauhul Mahfuz tetap satu. Tapi itu rahasia Allah. Jelas? Malaikat pun nggak tahu. Jadi takdir kita di Lauhul Mahfuz cuma satu. Adapun yang bisa berubah itu di catatan malaikat. Seperti umur, itu di catatan malaikat ya. Jadi gini, hakikatnya doa yang kita panjatkan itu berpengaruh nggak dengan takdir di Lauhul Mahfuz? Berpengaruh tidak? Kan nggak berubah. Terus buat apa berdoa kalau nggak berubah? Buat apa antum bekerja? Dengan kerja pun nggak akan merubah takdir antum di Lauhul Mahfuz ya, Ma. Buat apa kerja? Boleh bersama dengan takdir? Jawabannya tidak diperbolehkan. Jawabannya tidak diperbolehkan. Kenapa jemaah sekalian? Banyak alasannya. Pertama, tugas kita jemaah sekalian hanya beramal. Tugas kita hanya beramal. Adapun hasil urusan Allah. Urusan Allah. Suatu ketika Rasulullah selesai mengebumikan atau menguburkan sahabat di Baqi, kemudian Nabi duduk-duduk. Lalu didatangi oleh seseorang. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah setiap kami itu sudah Allah catat tempat kembalinya di surga dan di neraka?" Apa jawaban Nabi? Nabi menjawab, "Iya." Maka sahabat ini bertanya lagi, "Kalau begitu ya Rasulullah, buat apa kita beramal? Kalau memang sudah ditentukan surga dan nerakanya." Apa jawaban Nabi jemaah? Nabi mengatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu." Beramalah kalian, karena seseorang itu dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Artinya gini jemaah, takdir itu memang sudah Allah tentukan. Surga neraka sudah. Tugas kita hanya beramal. Tugas kita hanya beramal. Walaupun hakikatnya tidak akan merubah, takdir kita di Lauhul Mahfuz tidak akan berubah, jangan berubah. Tapi tetap tugas kita hanya beramal. Tapi Nabi memberikan kabar gembira. Biasanya seorang itu
dia akan dimudahkan, ya, tergantung untuk apa dia diciptakannya. Kalau diciptakannya untuk penghuni surga, biasanya mudah untuk taat. Tapi kalau dia diciptakannya untuk penghuni neraka, biasanya untuk maksiat juga mudah. Ini kabar gembira. Maka orang-orang yang termasuk ahlu surga biasanya semangat untuk ibadahnya. Walaupun sekali lagi ini bukan jaminan. Sehingga pentingnya kita mengetahui hal ini jemaah, biar kita nggak takabur. Mentang-mentang rajin sholatnya kemudian oh saya ini ahlu surga, antum ahli neraka, nggak boleh. Sampai pun kita dalam kondisi taat misalkan, tetap kita nggak boleh takabur. Kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan dengan sebab ini kita termasuk mungkin ahlu surga. Tapi tidak bisa memastikan. Ini hal yang goib. Ini hal yang goib. Jadi tugas kita hanya beramal. Yang keduanya masalah yang tidak boleh kita berhujjah dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Tidak boleh kita berhujjah dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Sekarang gini, seseorang yang dia katakan, oh saya tidak mau bekerja. Kalau tadi saya kaya, ya kaya. Siapa yang tahu dia kaya? Dalam syariat kita itu masalah yang tidak boleh seseorang berhujjah dengan sesuatu yang tidak dia ketahui. Karena hujjah itu dengan dalil. Jadi dia meninggalkan amal, meninggalkan bekerja dengan hujjah dirinya sudah ditakdirkan kaya, dari mana? Ini nggak ada yang tahu. Maka ini nggak boleh, ya, tidak boleh. Kemudian yang masalah sesuatu yang Allah takdirkan itu ada sebab dan akibat. Ada sebab dan akibat. Selagi kita makhluk, maka butuh sebab. Ya. Karena yang bisa menciptakan sesuatu tanpa sebab itu cuma Allah. Itu cuma Allah. Dengan ucapan kun fayakun, jadi. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu tanpa sebabnya jadi Tuhan, nah itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Walaupun kadang-kadang ada hamba yang Allah takdirkan melakukan sesuatu tanpa sebab, kadang. Ya. Tapi itu pun tetap Allah yang mentakdirkan seperti itu jamaah. Sehingga kita butuh sebab. Ya, butuh sebab. Makanya masalahnya yang melakukan sebab saja belum tentu musabab itu ada. Artinya gini, orang yang bekerja belum tentu dia dapat uang. Apalagi yang tidak bekerja. Nah, sehingga gini, tugas kita hanya beramal, perkara hasil itu urusan Allah. Tetapi ingat, tidak boleh bagi kita untuk bersandar kepada takdir. Kita tetap wajib beramal. Ya. Dan beramal itu termasuk ibadah. Dan dengan ibadah ataupun amal soleh inilah jamaah sekalian, kita akan mendapatkan rahmat, dan dengan rahmat inilah kelak kita akan dimasukkan ke dalam surga. Itu harapan kita. Itu harapan kita seperti itu. Yang kemudian masalah yang yustafadu minal hadis. Dari hadis ini terdapat faidah. Innal mu'mina alladhi yuhibbuhu Allahu huwal mu'minul qawi alladhi ya'malu wa yahris ala naf'ihi. Seorang mukmin yang Allah cintai, dia adalah mukmin yang kuat, yang beramal dan semangat untuk mendapatkan apa yang bermanfaat. Wasta'inu billahi wahda, dan dia hanya minta tolong kepada Allah. Wa yakhudhu bil asbab, dan dia pun mengambil asbab-sebab. Ingin pintar belajar, ingin kaya ya kerja. Fa in asabahu ba'da dzalika amrun yakrahu. Maka ketika setelah itu dia tertimpa sesuatu yang dia tidak sukai, fala yandam, dia enggak menyesal. Bal yardha bima qaddarahullahu jalla wa ala, tetapi dia ridho dengan apa yang sudah Allah takdirkan. Dengan apa yang sudah Allah takdirkan. Dia yakin dengan firman Allah Jalla wa Ala, sebagaimana Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an
wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Barangkali apa yang kalian tidak suka ternyata itu baik-baik kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan barangkali juga apa yang kalian suka ternyata itu buruk bagi kalian. Dan Allah Maha mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui. Maka di sinilah jemaah pentingnya untuk husnudzon, menerima takdir apa yang Allah takdirkan kepada kita. Mungkin menurut pandangan kita ini nggak baik, padahal Allah lebih tahu ternyata itu justru yang lebih baik bagi kita. Ya. Karena ilmu kita terbatas ya, ilmu kita terbatas. Ilmu Allah nggak terbatas. Allah tahu dengan sesuatu yang akan terjadi dan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Dan nanti kalau terjadi seperti apa, Allah tahu. Sehingga tidak ada celah bagi kita kecuali menerima takdir. Ridho dengan perbuatan Allah yang mentakdirkan. Tidak boleh kita mengeluh, tidak boleh kemudian menyesal dan sebagainya. Jangan. Tapi ucapkan qadarallahu wa masya'a fa'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Selesai. Setelah itu nyamasan ya Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Demikian yang Mas Sandian, mudah-mudahan kajian kesempatan malam hari ini bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilahkan. Tanya bebas. Nah, itu apakah ketika ya jamaah sekalian, untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, apakah ketika dia balik termasuk mukallaf atau ghairu mukallaf? Maka orang yang atau anak yang berkebutuhan khusus, kalau dalam artian otaknya tidak berfungsi seperti anak-anak yang apa? Kalau bahasa kitanya bahasa apa? Bahasa halusnya apa tadi? Apa? Down syndrome. Itu bahasa ininya idiot gitu ya. Sama aja kan? Sama aja apa beda? Sama kan? Apa ada perbedaan? Idiot dengan Down syndrome itu ada perbedaan atau sama? Sama saja. Sama saja. Maka anak seperti ini jamaah ghairu mukallaf. Sehingga tidak terbebani syariat. Maka kalau misalkan nggak sholat pun nggak berdosa. Kalau seandainya membunuh, dia berdosa tidak? Dia berdosa. Tidak berdosa. Tetapi apakah kemudian dibiarkan oleh walinya? Enggak.
Walaupun dia nggak berdosa, tetap diajari kalau bisa. Nah, nggak boleh bunuh, nggak boleh ini. Ya. Orang tuanya harus ngawasi. Walaupun dia tidak berdosa, tetapi tetap diat itu berlaku untuk walinya. Ada anak yang seperti itu, Down syndrome, kemudian pecahkan kaca tetangganya, tetap wajib ganti. Walinya wajib ganti. Tidak boleh berhujah, oh dia kan nggak berdosa, kemudian dibiarkan. Ya tetap nggak boleh. Artinya ya sama ketika misalkan bahkan sebelum balik dinasihati dengan yang ini nggak boleh salaman. Walaupun kalaupun salaman nggak berdosa, tapi tetap diajari seperti itu. Nggak boleh minum khamar, jangan biarkan. Oh ini kan nggak berdosa, akhirnya apa dikasih khamar suruh mabok. Ya nggak boleh ya masannya, tetap ya harus dikasih tahu. Kalau sudah dikasih tahu kemudian ternyata misal tanpa sepengetahuannya minum, maka ketika itu jamaah jelas anaknya nggak berdosa, walinya nggak berdosa. Kenapa? Karena walinya sudah berusaha. Tapi kalau walinya tahu dibiarkan, yang nanggung siapa? Walinya, jamaah. Walinya nanggung. Tahu kok dibiarkan minum, walinya yang nanti kena, jamaah. Kalau tindakannya terkait kerugian, ada kerugian yang berhubungan dengan orang lain, maka kalau ada misalkan denda dan lain sebagainya, walinya bayar denda. Apakah dapat dosa walinya? Ya dilihat. Kalau dia dalam artian tahu membiarkan, ya, dibiarkan saja misalkan, atau bahkan yang nyuruh, dia berdosa nanti. Tapi kalau sudah mencegah, sudah berusaha semaksimal mungkin, maka insya Allah nggak berdosa. Nah, sehingga artinya gini, anak itu nggak berdosa, tapi tetap walinya diperintahkan untuk mendidik, mengarahkan semampunya. Ya. Kalaupun tidak bisa, maka la yukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak membebani seorang kecuali dengan apa yang dia mampu seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bertanya berkaitan dengan pemiluan. Oh, nah. Jadi sebuah partai itu konsisten memberikan suatu garansi, walaupun tidak di saat pemilu. Jadi kita yang menjadi program apa, kita berikan masyarakat menjual sembako tapi di bawah pasaran gitu. Terus kebetulan karena memang mereka itu tugasnya mencari simpati, Simpatisan. simpati ya. Cuma tujuannya kan untuk memilih gitu kan, memilih partainya. Nah, kebetulan ini menjelang ada pemilihan yang seperti itu. Mereka nitip ke kita sembako gratis. Terus? Apakah itu termasuk riswa? Maksudnya ada emailnya tidak? Nanti pilih kami ya, ada nggak? Ada. Bukan dari perorangan tapi dari partainya gitu. Jadi kalau orang dikasih sembako dari mereka, maka bukan dikasih tapi tetap suruh beli. iya, kan Dengan harga murah. yang murah. Tapi ada email nanti pilih kami gitu kan? Nah, ini jadi masalah jemaah. Nah, tapi ada yang beranggapan seperti ini. Coba bayangkan kalau kita memilih selain mereka, jawabnya begini, pasti akan diisi orang-orang yang tidak baik seperti itu. Nah, Dan mereka itu juga contohnya seperti ini. Ada undang-undang yang dulu diusulkan kalau orang suami mempunyai istrinya
ada pidanya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu partai yang berjuang untuk tidak meloloskan undang-undang itu. Gitu. Nah, ini hanya sebagai apa? Bahwa kita memilih dari yang jelek tapi paling sedikit, yang baik itu. paling sedikit mudaratnya. Ya, ya. Ya. Nah, ya jamaah salin alasan tadi kita memilih mereka karena alasannya mengambil mudarat yang paling ringan. Kalau memang ini hujahnya, maka beda kasusnya. Ya sudah, kalau memang memilih seperti itu, kemudian jangan sampai melakukan riswah. Riswahnya tetap ditolak, tetap kalau memilihnya silakan. Jangan kemudian riswahnya diambil juga, itu jadi masalah. Karena riswah itu memberikan sesuatu untuk membenarkan kebatilan dan membatalkan kebenaran. Soalnya ada pemberian sedikit, berupa apa? Potongan harga itu pemberian, hadiah itu. Tapi hadiahnya berembel-embel apa? Harus beli barang. Tapi potongan itu aslinya itu hadiah. Hadiah untuk kita, tapi berupa apa? Potongan. Sama saja seperti itu. Ya. Karena gini, secara aturan Bawaslu ya, itu nggak boleh money politik ya, itu nggak boleh jemaah. Itu kan termasuk. Pertanyaan gini, kalau ketahuan Bawaslu ditangkap tidak atau kena undang-undang tidak? Beli dan ada potongan harga, kemudian ada embel-embel suruh milih. Kena nggak? Kena insya Allah. Itu kena. Dan itu dilarang, nggak boleh. Berarti hukum asalnya nggak boleh. Kemudian tetap dia memberikan, ya, untuk membenarkan kebatilan. Makanya namanya riswah, nggak boleh. Kalau masalah milihnya itu beda pembahasannya nanti. Kalau dalam rangka untuk mengambil mudarat yang sifatnya lebih ringan itu beda. Sebagian memang membolehkan seperti itu. Tapi kemudian tidak lantas kemudian membenarkan riswahnya itu. Riswah tetap nggak boleh. Jangan diterima. Kecuali mereka biasa memberikan sumbangan, kemudian sembako gratis atau bahkan ya, murah misalkan potongan harga. Ya. Dan ini berlangsung sebelumnya dan tidak ada embel-embel supaya coblos kami misalkan. Itu nama masalah. Yang ini masalah di sini ada embel-embelnya itu. Embel-embelnya inilah yang jadi masalah. Uang embel-embelnya. Ya. Nah, itu beda, berarti itu hadiah. Pokoknya iya. Nggak ada kepaksaan. Jadi artinya cuma ada gambarnya aja. Tapi nggak ada omongan. Kalau tidak ada embel-embel, insya Allah nggak masalah. Nggak ada embel-embel untuk nyoblos, nggak ada masalah. Apalagi kalau misalkan pemberian harga murah itu sudah berlangsung sebelumnya, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan dari awal sudah nanti ya ingat ya, tanggal sekian pilih kami. Ternyata cuma ingin sembakonya saja. Ini nggak boleh kalau seperti ini. Emang sudah jelas ada embel-embel supaya pilih. Makanya nggak boleh seperti itu. Nah, sehingga yang masalahnya musim-musim seperti ini kita harus berhati-hati. Memang gini, permasalahan memilih pemimpin itu
pembahasannya apa? Fikih kontemporer. Sebagian membolehkan, sebagian tidak. Tetapi mereka sepakat sistem demokrasi itu bukan sistem Islam. Sepakat. Sebagian yang membolehkan untuk dalam artian ikut serta dan babnya mengambil mudarat yang paling ringan. Tetap mereka meyakini demokrasi nggak boleh. Jadi jangan sampai kemudian kita beranggapan mereka yang tetap ikut memilih dengan bab mengambil mudarat yang paling ringan, akhirnya kita tuduh berarti mereka setuju dengan demokrasi. Tidak jamaahnya. Ya, cuma memang gini jamaah. Kalau kita ingin memilih pemimpin, maka pilihlah pemimpin yang apa? Sesuai dengan standar kepemimpinan syar'i. Dan kepemimpinan saat itu sesuai dengan standar apa? Kepemimpinan Nabi. Apa jamaah? Apa sifat-sifatnya? Apa? Adil, ya jelas. Adil. Ya. Muslim jelas ya. Dia gini, sidik, apa lagi? Amanah, tabligh, fatonnah, kemudian kuat. Sidik itu dia jujur. Kemudian apa lagi? Amanah dia, gak khianat. Kemudian apa? Tabligh, ya, berani menyuarakan kebenaran. Fatonnah, cerdas. Yang kelima, kuat iman, kuat fisik. Itu penting. Maka antum pilih dari calon-calon tadi mana yang sesuai dengan ini, sesuai dengan ini. Dan itu antum ijtihad. Kalaupun keliru, nanti ketika ditanya di akhirat antum bisa tanggung jawab. Ya Allah, ketika itu saya pilih ini karena menurut saya seperti ini. Perkara nanti khianat itu urusan nanti. Yang penting ketika kita milih dia seperti ini orangnya. Dan melihatnya gini dari apa? Track record. Jejak rekam. Jangan dari janji-janji ya. Oh, semua bisa berjanji ya, antum pun bisa berjanji. Nanti kalau saya jadi presiden, semua dibangun. Ini gratis semua. Bisa semua ngomong. Tapi lihat dari rekam jejaknya itu seperti apa. Antum lihat dari mereka itu seperti itu jemaah. Kalau antum ikut pendapat yang mengatakan ikut serta babnya memilih mudarat yang paling ringan, maka caranya tadi. Caranya pilih mana yang kira-kira mendekati. Kalau 100% kayaknya sulit. Yang mendekati tadi seperti itu. Kemudian bismillah. Nanti kalau ditanya tanggung jawab. Tapi kalau antum pilih, oh saya pilih ini ya Allah karena saya dikasih sembako. Itu hati-hati nanti jamaah. Ada pasar murahnya. Oh ini hati-hati. Itu nggak boleh. Tetap pilihannya tadi. Kalau tetap ikut memilih seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan yang masih ada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi suami tidak mau diajak, tapi mengizinkan, sebaiknya istri bagaimana? Ada seorang wanita ingin umroh, suami diajak nggak mau. Terus bagaimana sebaiknya? Maka dia masalahnya. Seorang wanita tidak boleh safar kecuali ditemani oleh mahram. Siapa yang mengatakan? Rasulullah. La yahillu limra'atin an tusafira masirata lailin wa naharin illa ma'adhi mahramin laha. Tidak halal bagi seorang wanita untuk melakukan safar sehari semalam kecuali ditemani oleh mahramnya. Ini Nabi yang mengatakan. Para ulama kita mengatakan ini berlaku umum. Baik untuk safar ibadah ataupun safar mubah. Safar ibadah contohnya apa? Haji umroh. Maka harus ditemani oleh mahram. Bahkan para ulama kita mensyaratkan kemampuan bagi wanita itu tambah satu, ada mahram. Ada mahram. Artinya kalau tidak ada mahram berarti belum mampu. Kalau belum mampu, ya nggak perlu memaksakan diri. Ya. Maka ajak suami untuk ikut seperti itu. Walaupun ada mazhab yang lainnya mengatakan diperbolehkan dengan catatan umroh yang pertama.
haji yang pertama itu boleh. Itu mazhab Syafi'i mengatakan apa? Haji yang pertama, umroh yang pertama itu boleh. Karena itu anggap wajib. Walaupun tentang umroh itu Islam mendapatnya apa wajib atau sunnah. Tapi kalau haji yang pertama jelas boleh menurut mereka. Pendapat yang sahih tetap tidak dibolehkan kecuali kalau ditemani oleh mahram. Ya. Sehingga sikap penanya tadi dilihat apakah sudah mendaftar atau belum. Kalau belum mendaftar, tunggu suami sampai mau. Tapi kalau sudah mendaftar gimana jemaah? Boleh berangkat? Jemaah kalau sudah mendaftar dan kalau ini umroh yang pertama misalkan, dan kalau dibatalkan nggak bisa, misal, ya bismillah berangkat, tapi pakai biro yang paling aman. Biro yang paling aman. Kalau sudah terlanjur dalam artian seperti itu. Tapi kalau bisa dibatalkan, batalkan. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah berangkat, tapi pakai biro yang paling aman. Yang paling aman. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tapi sekali lagi bukan berarti kemudian dibolehkan apa? Pergi tanpa mahram. Ini babnya apa? Sudah terlanjur seperti itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan kajian di kesempatan malam hari ini bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.